Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Anakku kelas 4A, B, C, dan D. Yang pasti semuanya sehat ya nak ya. Walaupun stay at home, jangan patah semangat. Dan tetap belajar di rumah ya. Yuk belajar bersama saya Ibu Perwanti, guru kelas 4B. Sebelum ke materi manfaat kerjasama, Ibu mau tanya dulu nih, apakah anak-anak pernah kerjasama? Kalau pernah, di mana kerjasamanya? Apakah di lingkungan masyarakat atau di rumah? Terus, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Apakah kalian seenaknya saja karena merasa berbeda agama, suku, dan bahasa? Jangan, tidak boleh seperti itu ya nak ya. Karena negara kita yang berbineka tunggal ika. Banyak beraneka ragam, suku, adat, istiadat, dan bahkan agama. Bagaimana caranya? Caranya dengan menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, yuk kita mulai belajar materi hari ini. Hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 adalah manfaat kerjasama. Nah, itu nak, itu ada lambang negara kita, dasar negara kita. Jangan lupa, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang kita mulai belajar manfaat kerjasama. Dalam materi manfaat kerjasama ini kita belajar tentang keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama. Yuk kita membahas satu-satu. Materi hari ini adalah keberagaman. Apa sih itu keberagaman? Keberagaman itu biasanya bisa berbeda-beda. Ya, berbeda-beda karena negara kita itu adalah negara kepulauan. Ya, wilayahnya kepulauan. Dan banyak yang mendiami suku bangsa yang tinggal di situ ya. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu ada keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman adat istiadat, keberagaman budaya, dan keberagaman sosial dan ras. Kita bahas satu-satu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Keberagaman agama yang ada di Indonesia, agama yang resmi, yang sah, diakui oleh negara kita ada 6. 1. Agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Dan terakhir, agama Konghucu. Nah, agama Konghucu, tempat ibadahnya itu ada di Klenteng. Lanjut yang kedua, keberagaman suku ya. Keberagaman suku karena Indonesia itu negara yang terdiri dari kepulauan, pasti ya nak ya, daerahnya itu dari pulau terbesar dari yang terbesar ada 5. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua atau Irian Jaya. Nah, di setiap daerah ya
wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah itu pasti berbeda-beda sukunya. Contoh, ada suku Sunda, suku Jawa, terus suku Betawi, Melayu, Minangkabau, suku Asmat, terus ada juga suku Melayu sudah Madura, ya. Masih banyak lagi suku yang mendiami di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa, bahasa apa sih bahasa itu ya nak ya? Bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, karena Ibu ulangi lagi, Indonesia itu negaranya ke negara kepulauan. Beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di setiap daerah itu pasti memiliki bahasa daerah. Nah, dari bahasa daerah itu, alat untuk pemersatunya apa? Bahasanya, bahasa Indonesia. Alat pemersatu bangsa yaitu bahasa Indonesia. Terus yang ada lagi bahasa daerah. Bahasa daerahnya masing-masing berbeda, nak. Contohnya dari Jawa itu bahasa Jawa. Ada dari Sunda, Jawa Barat, bahasanya bahasa Sunda. Nah, kalau mereka bercampur menjadi satu, apakah komunikasinya lancar? Pasti tidak bisa. Nah, disitulah manfaat dari bahasa pemersatu bangsa itu tadi, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu bangsa dan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Ya, nak ya. Lanjut ke beragaman adat istiadat. Adat istiadat. Ya. Dengan keanekaragaman pulau bahasa, suku, bangsa, maka tidak heran kalau bangsa Indonesia juga dikaruniai adat istiadat yang beragam. Contohnya nih nak, di Jawa. Di Jawa terkenal dengan adat grebek atau grebek sekaten. Biasanya dilaksanakan itu pada saat hari-hari besar Indonesia, hari-hari besar Islam. Ya, kamu datang ke Jawa, ke Solo tempat ibu, itu ada adat istiadat yang turun temurun, namanya grebek sekaten. Itu dilaksanakan biasanya pada hari-hari besar agama Islam. Ya, yang contoh lain lagi yaitu Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu ada istiadat yang terkenal dengan filosofinya, yaitu adat Basandi Syara. Syara Basandi Kitabullah. Lanjut lagi, contoh adat istiadat di Jawa Timur, yaitu upacara kasada atau kasodo. Nah, upacara kasada atau kasodo itu apa sih? Upacara sesembahan yang berupa persembahan sesajen kepada Sang Hyang Widi. Nah, ini merupakan adat kebiasaan yang turun-temurun oleh masyarakat suku Tengger. Masyarakat suku Tengger itu tinggalnya di daerah lereng kaki-kuki agak lereng Gunung Bromo, ya. Contoh lain lagi, ada tradisi unik di Toraja. Ya. Tradisi unik suku Toraja yang mendunia dan menarik, namanya Rambu Solo. Nah, Rambu Solo itu apa ya? Rambu Solo itu merupakan tradisi pemakaman ala suku Toraja yang dilakukan untuk menghormati sekaligus menghantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Nah, ritualnya apa saja? Biasanya ritualnya itu berupa pertunjukan seni, terus adu kerbau hingga mengantar jenazah. Itu nak ya contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi contoh adat istiadat yang ada di Indonesia ya. Yang kelima yaitu keberagaman budaya.
budaya itu sama juga adat istiadat. Ya, yang keenam sosial. Nah, keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkupnya tertentu. Nah, keberagaman sosial ini terjadi karena beribu-ribu jenis suku, agama yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, itu contoh keberagaman agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Ada gambar keberagaman suku yang ada di Indonesia. Di situ ada gambar, ada pakaian adatnya juga. Terus ada gambar contoh keberagaman bahasa Indonesia. Terus ada juga contoh gambar kebudayaan daerah di Indonesia. Begitu banyaknya ragam budaya Indonesia itu tentunya menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat kaya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita seharusnya berbangga dan ikut melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Meski ada banyak budaya luar yang masuk di Indonesia. Namun jangan sampai hal tersebut menghilangkan jati diri masyarakat Indonesia. Nah, di situ ada contoh gambar adat istiadat yang ada di Indonesia. Ada juga contoh gambar keberagaman ras yang ada di Indonesia. Lanjut, kita belajar yang kedua itu materi kedua, kerjasama. Apa yang kalian ketahui tentang kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, gotong royong, kerja bakti, itu contoh kerjasama ya nak ya. Terus apa manfaat dari kerjasama itu? Lanjut, kita belajar tentang manfaat kerjasama. Nah, pernahkah kamu kerjasama? Pasti pernah ya, Naya. Contohnya, kamu pernah belajar kelompok kan? Nah, itu dia contoh kerjasama. Nah, manfaat kerjasama itu apa? Manfaat kerjasama, satu, membuat setiap pekerjaan lebih ringan. Kalau kita kerjakan sendiri, pasti akan berat. Ya, yang kedua, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Yang keempat, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan dan kerukunan antar sesama. Nah, bagaimana cara kita atau kamu supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Nah, ya nak ya, cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah pasti kamu harus menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan merupakan perwujudan komitmen dalam menjaga persatuan. Nah, sikap ini nak merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, itu contoh gambar gotong royong atau kerjasama di lingkungan masyarakat. Itu gambar satu, gotong royong atau kerjasama membetulkan jalan. Terus gambar kedua, membuat rumah atau tempat ibadah, sarana tempat ibadah. Gambar ketiga, membersihkan lingkungan taman. Itu harus dikerjakan secara gotong royong atau kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang keempat, ada gambar membersihkan selokan atau saluran air. Dan ada juga nak, contoh kerjasama atau gotong royong itu ronda malam.
Ya, ronda malam itu termasuk contoh kerja sama. Nah, sebelum ke tugas hari ini, Ibu mau memberikan tugas hari ini, cuman sebelumnya Ibu mau mengulangi dulu materi hari ini apa ya, materi hari ini supaya kamu mengingat ya. Tolong diingat hari ini belajar sama Ibu itu apa, tentang apa. Hari ini kita belajar tentang kerjasama ya. Kerjasama seperti gotong royong hendaknya dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Kerjasama dilandasi dengan semangat kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Dengan semangat kebersamaan dan persatuan, kerjasama dilakukan tanpa mempermasalahkan perbedaan. Dalam kerjasama, keberagaman hendaknya dijadikan sebagai pelengkap kekurangan satu sama lain. Dengan demikian, Nak, kerjasama yang dilaksanakan akan mencapai hasil yang lebih sempurna. Kerjasama dapat dilakukan juga untuk tolong menolong ya. Nah, baru Ibu memberikan tugas hari ini. Tugas untuk hari ini, coba buka buku kamu, buku tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 86 sampai 87. Baca dulu teksnya. Teksnya judulnya Tong Sampah Gotong Royong. Nah, dan setelah kamu membaca teksnya, baru kamu kerjakan, disalin di buku tugas masing-masing sesuai warna bukunya. Kalau buku tugas di kelas 4B itu warnanya merah. Kalau di 4A warnanya apa? Ibu lupa, biru atau apa, sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Nah ya, setelah kamu salin di buku tugas, baru kamu serahkan ke dekel atau korlas masing-masing per kelas ya Nak ya. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.